Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang sisi gelap perilaku konsumen. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya sendiri Hisyam Wahyudin dengan NIM 1961129. Yang kedua, Wisnu Asrul Pradana dengan NIM 1961130. Dan yang terakhir, Galih Pradana dengan NIM 1961238. Untuk slide yang pertama, pengertian konsumerisme. Konsumerisme merupakan suatu gerakan yang telah meningkatkan kepekaan pemerintah dan perusahaan terhadap kebutuhan konsumen di pasar. Konsumerisme secara tradisional dipandang sebagai seperangkat kegiatan pemerintah, bisnis, organisasi independen, dan konsumen yang peduli dengan maksud melindungi hak-hak konsumen. Selanjutnya, perkembangan gerakan konsumen. Perkembangan gerakan konsumen berlangsung sekitar tahun 1990-an dan secara kasar dapat dikategorikan ke dalam beberapa era, yaitu yang pertama era membuka korupsi, yang kedua era informasi, yang ketiga era kepedulian yang berlanjut, yang keempat gerakan konsumen modern, dan yang terakhir petunjuk masa depan di dalam konsumerisme. Untuk set yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Asrul, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hisyam. Beberapa isu kebijakan umum yang berkaitan dengan konsumen. Menurut Kotler dalam Susanto 2001, periklanan penggunaan media yang terbayar oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif mengenai produk, jasa, atau organisasinya merupakan kiat promosi yang potensial. Periklanan memiliki berbagai bentuk: rasional, regional, lokal, konsumen, industri, dan eceran yang dirancang untuk mencapai bagian tujuan. Pengiklan perlu menetapkan tujuan yang jelas, apakah iklan itu untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan pembeli. 4 isu konsumen yang sering muncul. 1. Iklan yang menipu. 2. Iklan yang tidak adil. 3. Perbaikan periklanan. 4. Petunjuk yang akan datang. Perilaku konsumen yang merugikan. 1. Kegiatan yang menyimpan. 2. Kesalahan yang ringan. 3. Pemberdayaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Galih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan, di mana tujuan utama bisnis adalah untuk mencari laba dan juga untuk bertanggung jawab kepada para karyawan dan juga masyarakat. Di mana tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada ide bahwa bisnis memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah dengan menawar beberapa sumber bisnis. Beberapa argumen mendukung istilah tanggung jawab sosial ini penting bagi perusahaan, di mana yang pertama ada keberhasilan jangka panjang dan yang kedua adalah meraih citra umum yang positif. Selanjutnya berikut adalah pandangan tentang implikasi penarikan ulang produk yang menciptakan citra umum yang positif bagi perusahaan. Di mana yang pertama ada perusahaan harus bekerja keras untuk mempertahankan citra positif perusahaan setinggi mungkin. Yang kedua, perusahaan harus menetapkan rencana penarikan ulang yang dapat dengan cepat diimplementasikan supaya dapat mencegah bencana. Selanjutnya, bila masalah pertama ditemukan, maka mungkin lebih baik jika masalahnya dibesar-besarkan pada masyarakat. Yang keempat, di mana perusahaan harus berusaha keras untuk menjadi pembuat produk yang tidak berbahaya. Yang kelima, perusahaan tidak perlu malu akan pemberitaan pers tentang penarikan ulang produk. Dan yang terakhir di sini ada menghindari peraturan pemerintah. Alasan terakhir untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial adalah untuk menghindari peraturan pemerintah. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah
kita presentasikan atau kelompok kami presentasikan di sini adalah jadi sisi gelap dari perilaku konsumen terjadi ketika individu atau kelompok membuat keputusan konsumsi yang memiliki konsekuensi negatif untuk jangka panjang kesejahteraan mereka. Perilaku konsumen memiliki sisi gelap dinamakan perilaku konsumsi kompulsif atau compulsive compulsion. Hal ini termasuk dalam perilaku abnormal di mana konsumen kecanduan. Mereka tidak dapat mengendalikan diri dalam beberapa hal dan tindakan mereka dan dapat merusak diri sendiri serta orang di sekitar mereka. Sebagai contohnya adalah seperti belanja yang tidak dapat dikendalikan atau kecanduan belanja. Bisa disimpulkan untuk terlalu boros lah untuk belanja lah. Nah, sekian ini adalah presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman atau yang menyaksikan video ini ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar atau pada saat kita melakukan Game Meet nanti. Saya tunggu pertanyaannya dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.